Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make it better place for you and for me. Shalom sahabat Allah, Tuhan Bapa dalam sorga, darah sucimu menjadikan air kehidupan bagi kita semua. Hamba-Mu akan memulai firman-firman Tuhan pada Happy Sunday ini untuk menjadi ilmu pengetahuan, juga berkat kepada khalayak masyarakat luas. Amen. The Holy Bible, Injil. The Holy Bible, Injil, Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amen. The Holy Bible. The Holy Bible, Injil. Yesaya 38 ayat 16. Yesaya 38 ayat 16. Oh Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit. So will you recover me and make me to live. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Amen. Tagline Happy Sunday ini, pemulihan dan sembuhlah bangsa-bangsa. One time, once again, pemulihan dan sembuhlah bangsa-bangsa. Amen. Haleluya. 2,5 tahun yang lalu, seluruh bangsa-bangsa mengalami virus COVID-19. Pandemi COVID-19 hingga saat ini menjadi endemi yang menyehatkan untuk kita semua. Kabar bahagia dari WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia. Separuh dari bangsa-bangsa di dunia sudah dinyatakan dalam endemi, sehingga banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang sudah melepaskan masker. Oke, semoga virus dapat kita minimize. Ya Tuhan, lindungilah kami semua dari malapetaka. Amen. Oke, one time, tagline pada Happy Sunday ini, pemulihan dan sembuhlah bangsa-bangsa. In God we trust. From White House, United States of America, the President National COVID-19 Preparedness Plan focuses on 4 key goals. The first, protect against and treat COVID-19. Second, prepare for new variants. And third, prevent economic and educational shutdowns. The last, fourth, continue to vaccinate the world.
Okay, from White House, United States of America. God bless you, United States of America. Pemulihan dan sembuhlah bangsa-bangsa. Theologia, governance, kunci perjanjian Allah. One time, theologia, governance, kunci perjanjian Allah. Wujud kasih Allah juga tampak di dalam perjanjiannya kepada umat manusia. Perjanjian Tuhan Bapa bersifat mengikat dan kekal abadi selama-lamanya. Janji ilahi yang termaktub tidak hanya untuk saat ini, tapi juga pada masa-masa yang akan datang, bahkan hingga kita memasuki gerbang kerajaan sorganya. Haleluya. The God of the Israelites is a God of governance that bind governance with humanity. Agreement between them has a binding nature to one another. Throughout the history of the Israelites recorded in the Old Testament, God often spoke through his prophets. Amen. Apa yang kau tanam di bumi ini, maka akan tertanam juga di kerajaannya. Dan apa yang kau lepas di dunia ini, akan terlepas juga di sorganya. Serta apa yang engkau pikirkan untuk Kristus di alam semesta ini, maka akan tersiar bagi malaikat-malaikat di tahta sorga ilahi. Amen. The Holy Bible Injil Zefanya 1 ayat 3. Zefanya 1 ayat 3. I will consume man and beast. I will consume the walls of the heaven and the fishes of the sea and the stumbling blocks with the wicked, and I will cut off man from off the land, says the Lord. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Amen. God punishment, hukuman Tuhan, hukuman Allah mengokohkan penderitaan umat-umatnya di dalam kepalsuan duniawi ini. Bersemangatlah untuk mengubur kesengsaraanmu. Bersemangatlah untuk mengubur segala penderitaanmu. Akan tetapi setiap pelanggaran manusia yang mendatangkan penghakiman, Allah juga turut mengalami kedukaan. One time. Akan tetapi setiap pelanggaran manusia yang mendatangkan penghakiman, Allah juga turut mengalami kedukaan. Dalam hal ini yaitu Jesus Christ, the one and only Yesus Kristus, di mana ia merupakan inkarnasi realitas dari seorang manusia yang rendah diri. Sudut pandang lainnya dalam penggenapan covenant di perjanjian lama. Saya akan flashback sebentar pada zaman 2000 tahun yang lalu. Keberadaan Yesus kala itu menjadikan epicentrum, titik pusat terhadap keilmuan teologi dunia, dikarenakan Kristus merupakan sayap pemersatu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. One time, sekali lagi, keberadaan Yesus kala itu menjadikan titik pusat terhadap keilmuan teologi dunia, dikarenakan Kristus merupakan sayap pemersatu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kehadiran Sang Raja di muka bumi ini
menjadi penanda bahwa Allah tidak menginginkan covenant-Nya bersama umat-umat yang dikasihinya gagal. Prinsip utama yang hakiki dalam perjanjian covenants adalah kesepakatan yang telah dimeteraikan kudus suci di kerajaan sorga tersebut melibatkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Kristuslah yang mendapatkan amanat agung kepercayaan suci yang tinggi dari Tuhan Bapa agar selalu memegang teguh sabdanya serta membumikan ajaran-ajarannya bagi seluruh umat manusia. Demikianlah terciptanya kesepakatan tersebut. Ketaatan dan kepatuhan Yesus menjadi acuan dasar lahirnya perjanjian kudus antara Allah dengan umat manusia di alam semesta ini. The one and only. Karena satu manusia suci, yaitu Yesus Kristus, sehingga manusia menjadi pihak yang menerima all benefits and privilege one time. Karena satu manusia suci, yaitu Jesus Christ, sehingga manusia menjadi pihak yang menerima all benefits and privilege di dunia ini. Semua keberuntungan dari seluruh kesepakatan antara Tuhan Allah dengan anak tunggalnya Jesus Christ. Rasul Paulus mengatakan, Yesus mengerjakan dengan kesetiaan sampai mati. Kutipan surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi menguatkan hal tersebut. The Holy Bible, Injil, Filipi 2 ayat 8. And being found in vision as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Dengan demikian, melalui Kristuslah seluruh janji pemulihan one time. Sekali lagi, melalui Kristuslah seluruh perjanjian, janji pemulihan yang dinyatakan oleh Zefanya sudah tergenapi. Oke, janji pemulihan melalui Kristus dinyatakan oleh Zefanya sudah tergenapi. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus Christ. Bapak mengetahui bahwa kemitraan dengan umat manusia yang memiliki kehendak bebas, free will, one time, free will. Sekali lagi, free will, kehendak bebas, selalu tidak berimbang di dalam implementasinya, sehingga berdampak kepada covenant itu sendiri. Dengan hadirnya anak tunggal Bapa, barulah dapat melengkapi keutuhan dari covenant tersebut. Next, kehendak bebas yang bertanggung jawab atau keinginan bebas ialah daya kemampuan berpikir untuk memilih di antara berbagai rencana tindakan berbeda yang memungkinkan. Hal ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab, pujian, kesalahan, dosa, dan penilaian-penilaian lain yang hanya berlaku pada perbuatan-perbuatan yang dipilih secara bebas, free will, kehendak bebas, hasrat yang dianugerahkan oleh Tuhan, di mana manusia sendirilah yang membuat suatu keputusan bernilai dalam menentukan arah kehidupan selanjutnya. Free will bagi umat manusia untuk berpikir sebebas-bebasnya untuk menjadi pilot project terhadap dirinya guna memfilterisasi serta menentukan sikap apakah ingin memuja iblis dan menjadi hamba pendosa seperti terusirnya Adam Hawa dari sorga, ataukah Anda semua akan tetap setia menjadi murid Kristus
selama-lamanya sampai mati. Seperti saya sendiri, saya akan setia menjadi murid Yesus Kristus sampai mati. Berpikirlah sebaik-baiknya dan setenang-tenangnya sebelum kita menentukan arah kemudi perjalanan hidup ini. Satu hal yang perlu Anda catat ialah jangan pernah libatkan perasaan, emosi, heart, feeling. Sekali lagi, one time, jangan pernah libatkan perasaan, emosi di dalam berpikir mengambil suatu keputusan yang penting. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan free will, kehendak bebas dalam manajemen waktu. Kita hanyalah kepada Tuhan Maha Kudus, Bapa di sorga, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan, keagungan, serta kesucian Allah saja. Amin. Next, the Holy Bible. The Holy Bible Injil Lukas 10 ayat 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Amin. Kesaksian Yesus tentang the Satan, Lucifer, kilat dari langit, menggambarkan cahaya yang dibawa oleh Lucifer. Lucifer dalam bahasa Latin memiliki arti pembawa cahaya yang berasal dari kata lux yang bermakna cahaya dan vere yang berarti membawa. Lucifer adalah nama yang selalu dikaitkan kepada iblis. Secara lebih khusus, diyakini bahwa inilah nama Satan sebelum ia diusir dari kerajaan sorga Tuhan Yesus Kristus. Oke, one time, Lucifer, dan kita tahu semua Adam dan Hawa, makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia, berakhir dilempar, dibuang, diusir dari sorga, dibuang ke bumi Jesus Christ. Kita jangan sampai seperti mereka, oke? Jangan sampai seperti Lucifer dan Adam juga Hawa, oke? Selalu menegakkan ajaran Kristus selurus-lurusnya dan berpedoman selalu kepada Alkitab, the Holy Bible, Injil. Ekstra berhati-hati dan selalu terjagalah terhadap melamun, refleks dan spontanitas di dalam imajinasi pikiran kosong, berhantu, atau pendosaan. Dikarenakan bapak peperangan, Lucifer, roh iblis, dapat langsung merasuki otak kita, juga memperbudak tubuh rohani Anda yang sudah lemah. For example, sebagai contoh, di mana suatu kondisi ketika manusia tidak memiliki daya kemampuan dan hasrat untuk berpikir positif, baik dengan kata lain, jiwa, raga, serta roh manusia tersebut dalam keadaan labil atau terguncang, seperti kondisi sakit parah, terbaring di ICU, rumah sakit, orang yang kerasukan roh halus, setan, orang yang disantet dengan magic, ilmu hitam, dan lain-lain. Next, dalam situasi dan keadaan genting tersebut, Tuhan Yesus memberikan kuasa juga pengilhaman bagi umat-umatnya yang beriman untuk dapat merebut mereka kembali dari penderitaan dan kesengsaraan melalui hadirat suci ilahi di dalam doa Kristus. Amin. Anak Allah yang percaya kepada firman-firman-Nya memperoleh kuasa penuh untuk mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh kedengkian
dan keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan, serta dalam menawan segala pikiran, free will, kehendak bebas, dan menaklukkannya kepada Jesus Christ. The word of missionaries made. Dunia yang dibentuk oleh para misionaris. Pengaruh besar misionaris terhadap kesehatan, pemulihan bangsa-bangsa. Profesi mulia antara dokter di rumah sakit dengan doktor teologi. One time, sekali lagi, profesi mulia antara dokter di rumah sakit dengan doktor teologi. Sama-sama memiliki manfaat yang berharga terhadap penyembuhan bangsa-bangsa. Jika dokter di rumah sakit mengobati organ dalam tubuh pasiennya, sedangkan doktor teologi, misionaris Protestan dapat memberikan recovery serta kesejukan dalam pikiran manusia agar tidak terbuai dengan rayuan roh iblis. Next, the missionary roots of liberal democracy. Demokrasi konstitusional, masterpiece, Roh Kudus, karya-karya para misionaris Kristen Protestan ternyata menuai buah yang manis di dalam menjamin keberlangsungan kesehatan, juga kesembuhan perilaku bangsa-bangsa di dunia ini. Karya misionaris tersebut sangat berdampak positif bagi peningkatan norma dasar. Once again, bagi peningkatan norma standar kehidupan sosial bermasyarakat, antara lain literasi, keterampilan berbahasa, menulis, menghitung, dan memecahkan suatu masalah. Kebebasan menyuarakan pendapat, hak asasi wanita, hak hidup, produktivitas, dan kemakmuran, dan lain sebagainya. Penjabaran dalam teologi kerakyatan. Karya-karya misionaris Protestan memegang peranan penting dalam demokratisasi suatu bangsa, serta dapat mentransformasi peradaban digital modern saat ini. Amin. Dalam kontekstual tersebut, seorang ilmuwan rela berkeliling dunia dengan merogoh koceknya sendiri untuk dapat melakukan berbagai research and observations. Negara benua yang dituju oleh ilmuwan tersebut adalah Europe, North America, Afrika, and Asia. Berbagai data-data yang ditelusuri adalah mengenai jumlah keberadaan sekolah, guru, hospital, rumah sakit, dokter, instansi, dan perkantoran, serta mapping pemetaan lokasi pada tempat para misionaris Protestan bekerja dan berkarya. Wilayah-wilayah baik itu di pedesaan, pegunungan, hutan, bahkan hingga perkotaan, di mana misionaris tersebut hadir untuk membuat petobat-petobat baru dan melakukan penyembuhan moral, akhlak, serta iman kepada masyarakat luas. Your destiny start from here. Jesus inside. One time, sekali lagi, your destiny start from here. Jesus inside. Dalam koefisien rata-rata, hitungan ergonomis bisa dikatakan untuk ladang-ladang misi tersebut mengalami kemajuan tren positif pada saat ini, termasuk kesehatan yang lebih meningkat, mortality kematian pada bayi yang lebih rendah, operasi tangkap tangan korupsi semakin menurun. Watch, hati-hati, operasi tangkap tangan korupsi semakin menurun. Thank you Jesus. Literasi, melek huruf
makin memuaskan. Tingkat pendidikan yang meningkat drastis, khususnya untuk kaum hawa, perempuan, serta kesiapan jumlah personil yang lebih tegap dalam asosiasi-asosiasi non-government. Sang ilmuwan juga membuat suatu statistik kurva statistik dalam menguji korelasi hubungan antara masterpiece karya misionaris terhadap kesehatan bangsa-bangsa dan pada perkembangan demokrasi dunia. Ternyata hasilnya sangat mengejutkan sekali. Hubungan antara penginjil Protestan, ladang misi, dan demokrasi terhadap kesehatan pemulihan bangsa-bangsa di dunia ini memiliki siklus mata rantai yang tersambung dengan terikat sangat erat. Oke, next. Blueprint, master plan para penginjil Protestan dalam merevolusi abad 19 antara lain 3 points. Para misionaris merupakan neo-cultural maker, pencipta kebudayaan. Mereka membuat karya-karya budaya baru yang lebih modern. Tantangan yang dihadapi oleh gereja bukanlah mengutuk suatu kebudayaan one time. Sekali lagi, tantangan yang dihadapi oleh gereja adalah bukanlah mengutuk suatu kebudayaan, tidak juga untuk menodai kemurnian dari kebudayaan yang sudah ada tersebut, melainkan harus menciptakan, menjadi role model, trendsetter, melestarikan, mempertahankan, dan mendukung penuh lahirnya kebudayaan baru yang lebih mempesona dari yang sudah ada sekarang ini bagi kedaulatan bangsa-bangsa di planet ini. Amin. Wonderful Indonesia. Yang berikutnya, yang B, para misionaris Protestan adalah ikon, pionir dalam regulasi sistem pendidikan. Sekali lagi, one time, para misionaris Protestan merupakan ikon, pionir dalam regulasi sistem pendidikan modern bagi umat manusia, bangsa Afrika, dan bangsa Asia. Merekalah yang pertama menghadirkan serta mengembangkan sekolah-sekolah, kolese-kolese, dan universitas pada wilayah Afrika dan Asia tersebut, termasuk universitas khusus bagi kalangan perempuan wanita di Korea Selatan. Seoul Euha and Sukmyung Women's University. Mereka menggunakan strategi pendidikan nasional dan pembelajaran ilmu pengetahuan The Holy Bible, Alkitab, Injil dalam menjalani pendekatan terhadap ladang-ladang misinya. Yang terakhir, yang ketiga, yang C, the technology evangelist. Pada saat sekarang ini tahun 2022, era digital, kita harus menyiapkan dan mempersenjatai gereja-gereja dengan sarana dan prasarana high-tech equipment one time. Kita harus melengkapi, menyiapkan, dan mempersenjatai gereja-gereja kita dengan sarana dan prasarana high-tech, high technology equipment. Era digital saat ini lebih meringankan langkah kita guna menjaring, mencari, bahkan menemukan jiwa-jiwa Kristus yang terhilang dan tersesat melalui alam internet agar mendapatkan pelayanan, juga bimbingan konseling dalam menyehatkan dan memulihkan kembali roh keimanan Kristus mereka. Amin. My quotes, Moonwalker, lukislah rumah doaku dengan sarung tangan emasmu. Usaikan peperangan ini dalam tahta kematianku.
kau pergi sebelum aku. You go before me. Kau pergi sebelum aku, demi kerajaan di atas awan, untuk kamu dan untuk aku. For you and for me. One time, my quotes Moonwalker. Lukislah rumah doaku dengan sarung tangan emasmu. Usaikan peperangan ini dalam tahta kematianku. Kau pergi sebelum aku, demi kerajaan di atas awan, untuk kamu dan untuk aku. Thank you. 9 jobs. Tuhan Yesus dalam sorga, terima kasih hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-firman-Mu. Darah suci-Mu menjadikan air kehidupan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Semoga firman-Mu menjadi ilmu pengetahuan, juga berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Pujian, nyanyian, persembahan, lagu terakhir, worship song. Lagu persembahan dari saya. Tuhan selalu menolong kita semua bagi umat-umatnya yang percaya. Amin. 9 jobs. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Yesus memberkati, ku yakin Yesus melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Yesus melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Thank you, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. 9 jobs.